massa dalam reaktor, ini ada variabel volume reaktor dibagi dengan QW kali XW, di mana ini ada di mana ini adalah merupakan massa yang dibuang setiap hari atau equal dengan massa yang diproduksi setiap hari, karena dalam sistem yang kontinu maka produksi biomasa everyday harus selalu dibuang. Nah, di mana ini adalah sebenarnya equal dengan produksi biomass. Ada dua pendekatan bahwa kalau X-nya sebagai VSS, maka PX-nya harus juga sebagai VSS. Kita harus konsisten. Kalau X-nya sebagai MLSS, maka PX juga harus sebagai kita konversi sebagai MLSS. Nah, kita menggunakan pendekatan yang pertama. Boleh saya contohkan di sini jawaban dengan menggunakan pendekatan yang pertama, di mana di dalam pendekatan yang pertama ini kita adalah bahwa volume reaktor adalah QD kali θH atau HRT. Nah, variabel yang belum diketahui adalah θH. Kalau yang pertama tadi kan yang belum diketahui adalah produksi biomass. Nah, ada hubungan bahwa X adalah sama dengan θC kali Y SI min SE dibagi θH 1 plus kali θC, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan berapa sih nilai daripada nilai daripada θH-nya. Dengan demikian, maka saya hitung dengan Excel dengan efisiensi 90%, maka didapatkan bahwa hydraulic retention time-nya itu adalah diperoleh 2,09 hari. Dengan demikian, maka volume reaktornya adalah sekitar 940 meter kubik per hari. Tentunya nanti dengan dengan menggunakan pendekatan bahwa VR itu sama dengan PX kali θC dibagi dengan X, maka nanti juga akan menghasilkan pendekatan yang tidak sama persis angkanya, tetapi prosedur itu sudah boleh benar. Jadi ada sedikit pendekatan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan produksi biogas, bahwa kita punya sebuah pendekatan produksi metan. Ini adalah produksi metannya, metan, di mana kita tahu reduksi CO2 biodegradable itu adalah untuk produksi biomass dan produksi metan. Oleh karena itu, dalam persamaan ini adalah ada faktor koreksi terhadap zat organik yang terkonversi menjadi biogas. Oleh karena itu, kita mengukur berapa sih nilai PX-nya, dan setelah itu kita melakukan penentuan daripada produksi gas metannya. Angka 1,42 itu bermakna bahwa 1 miligram biomass atau 1 miligram sel itu equal dengan 1,42 COD-nya. Oleh karena itu ada faktor 1,42. Nah, dengan perhitungan menggunakan Excel, maka kita tetapkan bahwa pada kondisi STP, pada standar temperatur dan tekanan, 1 bagian COD yang tersisihkan itu setara dengan 0,35
meter kubik metan. Kemudian diketahui juga metan kontennya adalah 65%, maka kita bisa menentukan produk biomass-nya adalah sekitar pH-nya 156,77 kilogram PSS per D, produksi metannya 890,129, di mana nanti ini menggunakan formula yang kita sepakati, yaitu adalah formula ini. Kemudian hasil ini kita bagi 0,65, maka kita dapatkan produksi biogasnya seperti ini. Kemudian soal nomor 3, di dalam sistem lumpur aktif dengan volume bioreaktor 150 meter kubik direncanakan untuk menyisihkan kandungan BOD dan total TKN dengan proses nitrifikasi. Debit air limbah sebesar 3.500 meter kubik per hari dengan konsentrasi BOD dan TKN pada influennya adalah 200 mg per liter dan 45 mg. Sedangkan konsentrasi BOD terlarut pada efluen direncanakan sebesar 10 mg per liter. Proses nitrifikasi akan mengkonversi sisa daripada TKN seluruhnya menjadi nitrat. Kemudian kita diminta dengan menggunakan data konstanta biokinetik pada tabel 1010 dan 1049, kita diminta menentukan besarnya berapa sih NO3 yang ada pada efluen untuk nilai solid retention time 12 hari. Nah, di dalam soal ini kita menganggap bahwa di dalam TKN itu tidak ada nitratnya, jadi ada inorganik dan nitrogen amonia. Langkah penyelesaiannya adalah pertama kita menentukan produksi biomassa hasil konversi dari polutan untuk BOD removal maupun untuk sintesa bakteri ammonia oxidizing bacteria dan nitrate oxidizing bacteria. Kemudian kita menghitung kebutuhan N untuk sisa sel keseluruhan. Kemudian kita hitung sisa N-nya. Sisa N itulah yang akan terkonversi menjadi nitrat. Dengan tentu di dalam kasus ini diasumsikan bahwa tidak ada nitrat pada influen air limbahnya. Nah, penentuan produksi biomass, maka kita bisa menggunakan produksi biomassa dengan untuk sintesa bakteri AOB dan terutama AOB dan NOB-nya kita dekati dengan bersamaan seperti ini dengan nitrogen pada efluennya adalah 0 karena 100% itu terkonversi. Kemudian bakteri untuk produksi biomassa untuk BOD removal dengan rumus yang seperti biasa kita gunakan, bahwa Y untuk BOD removal kali Q kali S dibagi 1 plus koefisien di G kali BOD dan kali SRT desainnya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa mengulang TKN jadi sintesa sel untuk BOD removal dan juga sisa TKN di mana sisa TKN nanti untuk sintesa sel bakteri AOB dan NOB serta ada nitrifikasi menjadi NO3. Nah, hasil perhitungan dengan menggunakan software Excel yang simpel, data-data diketahui semua, kita boleh, jadi masing-masing mahasiswa mungkin berbeda penetapan dari Y-nya. Kalau lihat dari mengikuti pada tabel yang kita ambil dalam contoh perhitungan ini adalah untuk nilai tipikalnya. Didapatkan bahwa J observasi 0,3125, massa BOD yang tersisihkan adalah 665 kg BOD per hari, sehingga kita bisa
menghitung produksi biomass-nya. Produksi biomass didapatkan 207,8 dan dengan prediksi persentase N di dalam sel sebesar 12,39%, maka kita bisa menghitung N untuk sintesa sel. Sehingga sisa TKN adalah 125,419 kg per D. Kemudian kita juga bisa menggunakan yield coefficient overall untuk produksi sel biomasa AOB dan NOB. Didapatkan nilainya adalah 0,17, sehingga dengan demikian kebutuhan N untuk sintesa sel sebesar 21,32 dan sisa N untuk terkonversi menjadi nitrat sebesar 104. Jadi 125 dikurangi 21, dan kita tahu bahwa berat molekul NH4 adalah 18 karena dari persamaan diketahui bahwa untuk 1 mol NH4 itu nanti akan dihasilkan dari reaksi stokiometri itu adalah 1 mol nitrogen, 1 mol nitrat. Nah, kemudian dari angka ini dikonversi dulu ke dalam mol, bahwa total NH4 yang terkonversi adalah 5,78 dan berat molekul NO3 adalah 62. Dengan demikian maka produk NO3 secara keseluruhan adalah 358,559 kg NO3 per hari. Kemudian angka ini kita bagi dengan debitnya, maka didapatkanlah konsentrasinya adalah 102,4454 mg NO3 per hari. Nah, itu adalah terkait dengan produksi nitrat dari proses nitrifikasi dalam satu sistem reaktor suspensi atau suspended growth reaktor, bioreaktor begitu. Nah, saudara sekalian, itu tadi adalah jawaban daripada kuis kemarin. Nah, tentu di dalam perhitungan ini nilainya tidak harus fix ya, tetapi yang penting adalah prosedur Anda menentukan atau mencari berapa nilai nitrat, nanti kita cek ya. Jadi termasuk juga tadi nomor 2, bagaimana kita menentukan volume dan seterusnya. Kita akan jadi jalan atau prosedur hitungan itu yang akan kita evaluasi. Kemudian pada minggu ini kita masih membahas terkait dengan penyelesaian fosfat secara biologi atau biological phosphorus removal. Umumnya dikenal dengan EBR, Enhanced Biological Phosphorus Removal. Jadi penyisihan fosfor dengan proses biologi. Kita tahu bahwa nutrien yang menjadi perhatian dalam air limbah itu adalah N, di mana P bisa berada sebagai ortofosfat, bisa sebagai polifosfat, dan juga bisa sebagai fosfat organik. Mekanisme daripada penurunan fosfat itu bisa secara fisik kimia melalui proses presipitasi, yaitu ada reaksi dengan kalsium, biasanya akan membentuk garam kalsium fosfat yang bersifat solid, yang berupa presipitat yang nanti bisa dipisahkan melalui mekanisme pengendapan dan atau filtrasi. Kelemahan daripada sistem fisik kimia adalah karena kita menambahkan kation bervalensi 2 untuk mengikat ortofosfat, maka seringkali kita akan menjumpai angka salinitas. Jadi ada kenaikan kation
di dalam efluennya. Jadi bisa Ca atau mungkin kation-kation yang lain yang akan meningkat akibat daripada eh, pemakaian untuk presipitasi kimia. Karena sebagaimana kita ketahui, eh, presipitasi secara kimiawi itu reaksi akan terbentuk apabila salah satu spesies reaktan yaitu berada dalam kondisi berlebih. Nah, berlebihnya inilah yang seringkali menjadi permasalahan di dalam memenuhi kualitas efluennya. Yang kedua adalah dengan yang kita bahas sekarang ini, yaitu proses secara biologi atau biological phosphorus removal. Nah, keunggulan daripada proses biologi ini, konsentrasi efluen itu bisa mencapai eh, di bawah 0,1 miligram P per liter. Nah, jadi sekali lagi tadi mengulang bahwa fosfat di dalam air itu apa namanya bisa berada dalam bentuk ortofosfat, polifosfat dan organik, terikat dalam ikatan organik. Kemudian di mana 10-30% itu akan tersisihkan pada secondary biological treatment yang juga digunakan untuk sintesa selnya. Di dalam EBPR, Enhanced Biological Phosphorus Removal ini, berdasarkan penelitian didapatkan bahwa mekanismenya terdiri dari dua kondisi, kondisi anaerob dan kondisi aerob, di mana di dalam kondisi anaerob itu dalam kondisi tertekan uh, bakteri bakteri BioP yang dikenal dengan istilahnya bakteri PAO, yaitu phosphate accumulating organism, yaitu adalah merupakan bakteri fosfat yang mampu menyimpan fosfat di dalam selnya uh, dalam bentuk polifosfat dengan persentase bisa sekitar 10-30% di dalam selnya. Prinsip proses adalah kita gambarkan sebagaimana di dalam gambar ini, yaitu pertama adalah ada proses secara anaerob. Di mana di dalam proses anaerob itu, jadi begini, bakteri P itu adalah bakteri yang memiliki keunikan bahwa dia mampu mengambil fosfat dari luar sel dengan syarat dia memiliki reserve karbon atau ketersediaan sumber karbon yang cukup di dalam selnya. Nah, di mana sumber karbon itu diperoleh dalam kondisi anaerob, yaitu dia akan menggunakan energi yang tersimpan di dalam sel dalam bentuk ATP untuk dipecah menjadi ADP dan menjadi ortofosfat plus energi. Di mana di sini ortofosfat akan dirilis, akan dilepaskan keluar dari selnya. Sedangkan di dalam waktu yang bersamaan dia mengambil sumber karbon yang dikenal biasanya adalah short chain volatile fatty acid atau SJVF. Jadi senyawa organik dari asam lemak organik yang berantai pendek, bisa asetat, butirat, dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya pada akhir daripada kondisi anaerob itu sel telah memiliki cadangan karbon yang cukup melimpah di dalam selnya yang tersimpan di dalam bentuk polihidroksibutirat atau polihidroksialkanoat. Kemudian dilakukanlah dengan kondisi aerob di mana
pada kondisi aerobik itu sel akan memanfaatkan cadangan karbonnya untuk dibakar karena dia memiliki atau dia mendapatkan suplai oksigen untuk proses oksidasinya. Nah, pemecahan pada cadangan karbon oleh bakteri BOP itu dia nanti akan memperoleh energi di mana cadangan karbon tadi di samping untuk memperoleh energi juga sebagai sumber karbon untuk berkembang biak, untuk sintesa sel yang kemudian dari situ karena ada kelebihan energi, dia mampu. Jadi kelebihannya bakteri ini adalah di dalam kondisi aerob dia mampu mengambil kembali fosfat yang atau fosfor yang dilepaskan ke dalam air untuk disimpan di dalam selnya di dalam bentuk poli-P yaitu ATP. Jadi adenosin trifosfat yang dikenal sebagai poli-P. Nah, dari PAO ini mampu namanya menyimpan P di dalam selnya itu bisa sampai 30% dari bobot selnya. Jadi kalau katakanlah kita punya produksi biomass untuk PAO sebesar 100 miligram, maka antara 10 sampai 30 miligramnya itu bisa berupa kandungan P atau berupa fosfat yang ada di dalam selnya. Nah, kemudian bagaimana kita menghilangkan P dari air limbah? Jadi P dalam air limbah itu disimpan di dalam sel bakteri PAO, kemudian bakteri PAO-nya seperti biasa kita pisahkan dari air yang dari air limbah yang telah terolah menjadi sebuah lumpur sehingga di dalam proses EBR (Enhanced Biological Phosphate Removal) itu kita akan menghasilkan lumpur yang memiliki kandungan P dengan nilai yang cukup besar. Jadi saya ulang lagi, di dalam prinsip prosesnya adalah sejumlah bakteri P mampu menyimpan sejumlah fosfor di dalam selnya dalam bentuk polifosfat. Kemudian pada oksidasi anaerob, bakteri PAO, jadi fosfat accumulating organism, akan mengasimilasi produk fermentasi yaitu volatile fatty acid menjadi produk reserve karbon di mana nanti disimpan dalam senyawa PHB atau PHB adalah polihidroksibutirat, PHA adalah polihidroksialkanoat. Nah, kemudian di dalam sel yang secara bersamaan dia butuh energi, energinya tadi dari pemecahan ATP menjadi ADP dan plus ortofosfat, ortofosfat yaitulah yang dilepaskan keluar dari sel. Itu dalam suasana anaerobik. Kemudian pada kondisi aerobik, energi yang diperoleh dari oksidasi reserve karbon, jadi dia memperoleh energi atau dia akan memproduksi energi dengan cara mengoksidasi reserve karbonnya dan secara bersamaan karena dia memiliki banyak energi, dia mampu mengambil kembali poli-P dan mengambil kembali ortofosfat dan disimpan kembali di dalam sel sebagai polifosfat yang seringkali dikatakan di dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Konfigurasi daripada unit operasi yang umum untuk EBR adalah sebagaimana di dalam gambar B ini. Yaitu diawali dengan anaerobic zone dan kemudian aerobic zone serta nanti dilanjutkan ada pengendapan.
Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa di dalam kondisi anaerob itu, bakteri anaerob itu akan bekerja sebagaimana telah kita pelajari dulu, dia akan melakukan degradasi senyawa organik menjadi jadi tahapannya akan mengalami hidrolisa dan mengalami fermentasi asidifikasi. Nah, kemudian, nah kalau diperlama nanti hasil asidifikasi akan terkonversi menjadi metan. Di dalam zona ini, waktu di anaerobic zone tidak boleh lama, dengan tujuan adalah jangan sampai terjadi konversi VFA menjadi metan. Nah, ada kalanya kita di dalam sumber karbonnya itu kurang, maka kadang-kadang kita menambahkan sumber karbon dari volatile fatty acid, bisa asetat, bisa butirat, dan bisa juga eh, apa namanya eh, eh, jadi ada asetat, butirat, dan mungkin propionat, tergantung kepada struktur PFA. Tapi yang lebih sering itu adalah dalam bentuk volatile fatty acid-nya adalah berupa senyawa asetat. Kurva nomor C itu menggambarkan profil perubahan konsentrasi dari ortofosfat dan dari karbon yang ada di dalam reaktor itu. Jadi pada kondisi anaerob terjadi pengambilan apa namanya sumber karbon VFA disimpan di dalam sel sebagai reserve karbon sehingga dia turun konsentrasi organiknya. Kemudian di dalam apa namanya di dalam zona aerobik sintesase juga, dan di sisi lain pada anaerob itu pada akhir kondisi anaerob konsentrasi ortofosfatnya akan naik. Kemudian sekali lagi dalam proses aerobik itu terjadi pengambilan fosfat, sehingga kita jumpai ada penurunan daripada konsentrasi fosfat di dalam apa namanya di dalam airnya. Nah, sehingga efisiensi daripada kinerja atau efisiensi penyisian fosfat itu adalah nilai daripada total fosfat di awal dibagi dengan total fosfat awalnya. Ini retention time bahwa drilling retention time untuk proses itu sekitar 1 sampai 2 jam agar cukup bisa agar bisa diperoleh volatile fatty acid cukup, dan yang mana nanti VFA itu akan disimpan di dalam sel sebagai reserve karbon. Kemudian pada zona aerobik itu waktu aerasi bisa 3 sampai 5 kali lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk proses anaerobik agar cukup untuk uptake ortofosfat dalam air limbahnya. Nah, pendekatan hydrogen retention time itu adalah dengan formulasi ini adalah 0,81 dikalikan dengan selisih atau dikalikan dengan total P yang tersisihkan dikurangi dengan faktor 2,11. Di mana SPE adalah soluble phosphorus in effluent. Jadi nanti di dalam effluent itu akan ada fosfat, itu akan berada di dalam air sekaligus juga fosfatnya ada di dalam sel-sel biomass. Karena kita tahu bahwa dalam clarifier itu tidak 100%
biomasa itu bisa dikendalikan, yang itu yang akan keluar bersama FUN-nya. Di dalam reaksi ortofosfat itu adalah short chain volatile fatty acid ATP, di mana nanti ATP itu dia ini intinya itu dia memperoleh energi. Jadi energi dari ATP oleh bakteri PAO, phosphate-accumulating organism, dia disimpan sebagai PHA atau PHB, sama aja. Ada peneliti yang menghasilkan penyimpanan senyawa karbon itu sebagai polihidroksi alkanoat, tetapi beberapa literatur juga mengatakan bahwa reserve karbon yang disimpan itu bisa berada dalam bentuk polihidroksibutirat. Juga dia akan melepaskan kation-kation, ada magnesium, potasium maupun kalsium. Kemudian reaksi aptik adalah pengambilan kembali ortofosfat ke dalam, sehingga secara simultan di dalam sel akan terjadi reaksi oksidasi PHA plus O2, kemudian ADP plus fosfat yang diserap, plus kationnya diserap lagi, maka kita akan menghasilkan produk biomasa baru. Jadi ada berkembang biak dia, artinya ada biomass dengan high content P, di mana persentase konten P-nya bisa sampai 20-30%. Kemudian juga ada ATP, di mana ATP itu adalah polifosfat, adenosine tripolifosfat, yang mana yang dimaksud 20-30 itu dia akan 20-30 itu dia akan disimpan sebagai polifosfat. Pertimbangan proses secara keseluruhan bahwa konsumsi COD minimum adalah tersedia 10 mg ready biological COD per liter per miligram P tersisihkan. Untuk setiap miligram fosfat yang tersisihkan harus tersedia COD sebagai SCVFA minimum adalah 10 mg per liter. Kemudian dalam proses itu dia memerlukan kation untuk reaksi reaksi biokimia di dalam selnya, ada magnesium, potasium, dan kalsium, di mana masing-masing untuk magnesium cukup besar pada kisaran 0,28 sampai 0,33 mg per liter, sedangkan potasiumnya K 0,26 sampai 0,33, sedangkan kalsium cukup kecil tetapi harus ada, yaitu sebesar 0,09. Kehadiran nitrat dan nitrit dapat menolong P-aptik dalam kondisi anoksik. Artinya bahwa di dalam kondisi, jadi kalau di dalam influen itu ada nitrat dan nitrit, maka pada saat kondisi anoksik akan terjadi pengambilan P. Nah, solid retention time itu berkisar antara 3 sampai 5 hari dengan pH 7 sampai 7,4. Adapun rasio sumber karbon substrat organik minimum, jadi rasio sumber makanan dengan total P itu dari tabel 56 kelihatan bahwa rasio COD per total fosfatnya adalah berkisar 40-60, rasio BOD5 per total fosfat adalah 10-30, ready biodegradable COD antara 10-18, dan rasio volatile fatty acid per total fosfat adalah 4-16.
Rasio eh, COD influen, jadi rasio COD per total fosfat di effluen itu akan berpengaruh kepada kualitas effluen atau konsentrasi fosfat di effluennya. Kita lihat di sini bahwa yang ideal itu rasionya antara 10-30 di angka di atas 20, terutama di dalam hal ini adalah sekitar 30 itu efluen total fosfat bisa 1 miligram per liter dan di 70 relatif tidak signifikan ya. Artinya terlalu walaupun kalau kita lihat di sini dengan semakin tinggi rasio berarti kan sumber karbonnya banyak, tetapi efisiensi pengambilannya tidak besar. Jadi hanya turun dari 1 miligram per liter turun kurang lebih menjadi 0,5 miligram per liter dengan rasio BOD, rasio COD per total fosfatnya adalah relatif besar sehingga juga nanti diperlukan proses atau suplai oksigen yang pula. Nah, ini adalah contoh konfigurasi dari unit operasinya. Jadi seperti biasa, dalam satu reaktor bisa dikondisikan ada zona anaerobik dan zona aerobik, juga ada kombinasi anaerobik, anoksik, dan resirkulasi, di mana bagian B ini adalah biasanya merupakan kombinasi antara fosfat removal dan nitrogen removal, di mana pada proses aerasi itu diatur cukup waktunya agar terjadi pengambilan terjadi pengambilan ortofosfat disimpan sebagai polipe dalam sel sekaligus terjadi mekanisme nitrifikasi oleh bakteri lain dan itu sangat nanti ada recycle di anoksiknya itu akan dilepaskan N2 gas. Juga di sini ada sistem ya kombinasi ada anaerobik kemudian anoksik dan sama. Jadi kombinasinya hanya ada dua, uh, anaerobik, anoksik, aerobik atau konfigurasi anaerobik ke aerobik. Nah, kita lihat contoh perhitungan. Sebelum kita membahas contoh perhitungan, saya izin off sebentar, mau ke belakang sebentar ya. Nah,
Kita lanjutkan kembali kuliah kita. Kita lihat pada contoh perhitungan. Yang pertama, kita diminta estimasi fosfat yang disisihkan. Data yang diberikan 100 gram per kubik, biodegradable COD-nya 200, kemudian biological apa itu istilahnya, BSCOD itu adalah dia sebagai volatile fatty acid, artinya COD yang ready, jadi biological soluble COD yang ready untuk diambil, itu adalah contohnya adalah volatile fatty acid dan kawan-kawannya, itu sebesar apa namanya, sebesar adalah 50 gram per meter kubik. Konsentrasi fosfornya adalah 6, di mana data lain diketahui bahwa eh, nilai Y untuk bakteri heterotropik itu 0,4 gram VSS per gram COD removal, kemudian nilai koefisien K-nya adalah 0,08. Kemudian solid retention time 5 hari, dan phosphor content artinya kandungan fosfat di dalam bakteri PaO itu adalah 0,3 gram fosfat per gram VSS untuk PaO. Sedangkan untuk bakteri yang lain, yaitu bakteri yang untuk removal BUD adalah 2 gram per gram volatile suspended solid. Di mana di dalam clarifier effluent clarifier itu konsentrasi volatile suspended solidnya adalah 8 gram per meter kubik. Nah, tentunya kita akan menghitung berapa sih P yang disisihkan. Untuk itu kita akan menghitung berapa jumlah P untuk sintesa sel. Yang pertama adalah menghitung fosfat yang tersisihkan oleh PaO dengan namanya nilai VFA sebesar 50 gram RBSCOD per meter kubik. Nah, di sini dengan menggunakan rumus yang biasa kita gunakan, bahwa produksi biomas adalah Y kali massa COD dengan mengabaikan sel yang mati. Sel debris itu artinya adalah sel-sel atau cangkang daripada sel yang tidak terproduksi begitu. Sehingga demikian diperoleh bahwa produksi bakteri PaO-nya itu sebesar 14,3 gram VSS per meter kubik. Dengan demikian maka fosfat yang tersisihkan atau yang terakumulasi di dalam bakteri PaO sebesar 4,3 gram per meter kubik. Kemudian yang kedua, menghitung sisa atau menghitung fosfat yang di sel selain bakteri PaO. Mana COD yang masuk adalah apa namanya sebesar 200, kita harus mengkoreksi dari 200 tadi yang 50 untuk konversi menjadi bakteri PaO, yang sisanya akan menjadi atau berupa heterotropik bakteria yang lain, yaitu sekitar 150 gram per meter kubik. Jadi di dalam kasus ini kita nilai daripada P itu nanti ada tersimpan di bakteri PaO, dan juga tersimpan pada bakteri yang untuk carbon removal. Jadi Aedes bacteria. Ya, nah, kemudian dari sini kita dengan prosedur yang sama menghitung berapa
produksi biomass dari CO2 removal-nya. Di dalam kasus ini dengan asumsi 150 gram itu semua terkonversi menjadi menjadi biomassa. Nanti kalau ada persoalan BOD effluent-nya atau efisiensi BOD-nya adalah 95%, berarti nanti 150 itu kita kalikan dengan angka 0,95. Setelah diketahui produksi daripada bakteri fosfat, maka berdasarkan prosentasenya kita bisa menghitung berapa jumlah fosfor yang dipakai untuk sintesa sel. Dalam kasus ini adalah 0,8. Kemudian kita menghitung berapa total P yang dipakai. Jadi di sini dijumlahkan, berarti total P yang dipakai sebesar 5,16 gram per meter kubik. Sehingga effluent soluble, yaitu konsentrasi effluent terlarutnya tinggal 0,84 gram per meter kubik. Kita tentu perlu menghitung berapa sih nilai P di dalam clarifier-nya itu. Perlu kita pahami bersama dalam kasus ini ketika ini ada clarifier dan keluar ke sana, maka di sini ada 2 P. Pertama ada suspended solid, berarti di sini juga ada kandungan P-nya, dan yang kedua adalah ada soluble P, di mana soluble P-nya ini telah dihitung sebesar kurang lebih sisanya tadi sebesar kira ada di 0,84. Nah, kemudian kita menentukan berapa sih rata-rata nilai P di dalam effluent. Nah, karena jumlah daripada biomassa di dalam effluent tadi, di dalam poli P itu ada 0,3 kali 14,3 ditambah fosfat yang ada di dalam sel mikroba yang lain, dan kemudian dibagi dengan total bakteri yang dihasilkan dari effluent itu tadi. Nah, sehingga rata-rata P konten di dalam volatile suspended solid itu adalah 0,09 gram P per gram volatile suspended solid. Artinya bahwa pemahamannya VSS di dalam effluent itu terdiri dari 2, yaitu ada bakteri P, jadi PAO, ada juga dari bakteri untuk BOD removal. Nah, dengan demikian maka karena ratanya sudah diketahui, kita nggak tahu berapa jumlah PAO-nya dan berapa yang lain, maka dengan cara ini kita menghitung rata-rata P konten di dalam biomassa itu. Sehingga kita bisa menentukan kandungan P di dalam effluent VSS. Kandungan P di dalam effluent VSS sebesar berarti 0,09 kali di dalam VSS tadi konsentrasi P-nya konsentrasi VSS-nya ada 8, sehingga 0,09 kali 8 di atas sendiri. Dengan demikian maka kita bisa menghitung berapa nilai total P yang ada di effluent itu, yaitu tadi 0,84 itu di sini sebagai soluble P-nya, sedangkan 0,72 itu adalah P konten di dalam VSS-nya. Jadi ini adalah yang ada di dalam VSS, di mana VSS effluent tadi sebesar adalah sekitar 8 gram per meter kubik atau 8 gram per atau 8 miligram per liter. Sehingga totalnya adalah sekian.
Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lain kita ambil dari buku Syed Kasim dan Guangzhou. Eh, Sama ini ya. Yang pertama adalah untuk menentukan effluent total fosfat dan hydraulic retention time pada zona anaerobik. Sebuah reaktor EBPR dia menerima COD sebesar 260 mg per liter, POD5-nya 125 mg per liter, ready biodegradable COD, RBCOD-nya 80 mg per liter, dan total fosfatnya adalah 6 mg per liter. Kita untuk mengestimasi bagaimana kondisi fermentasinya, kemudian availability daripada short chain volatile fatty acid-nya, kemudian konsentrasi effluent dari total fosfat dan hydraulic retention time pada zona anaerobik. Kita diminta mengapply menggunakan daripada rule of thumb atau rasio dari pengalaman yang ada dibahas di section 1072 di hasil. Kemudian diasumsikan bahwa total suspended solid pada effluent 10 mg per liter dan volatile suspended solid per TSS rasionya adalah 0,75 di dalam final clarifier. Overall content FPE-BPR itu adalah 0,07 gram P per gram volatile suspended solid di dalam biomass-nya. Lalu di dalam contoh di atas kan sebesar 0,09. Pertama kita melihat rasio BOD rasio COD per BOD. Di dalam angka ini didapatkan nilai 2,1. Nah, angka 2 di dalam rule of thumb-nya bahwa angka ini sedikit lebih dari 2, di mana normalnya itu rasio COD BOD itu adalah 2. Nah, apabila dia lebih dari 2, maka ini menunjukkan bahwa terjadi fermentasi yang dekat-dekat dengan semua terfermentasi. Jadi completely fermentation. Tetapi tentu untuk mencapai itu diperlukan waktu yang agak sedikit lebih besar dari standar 2 sampai 3 jam. Nah, kita dalam kasus ini diasumsikan bahwa dari dari ready biodegradable COD itu yang bisa terkonversi atau bisa terambil sebagai untuk reserve karbon adalah faktornya 0,8, sehingga didapatkanlah short volatile fatty acid-nya itu 84 mg ready COD per per liternya. Langkah kedua adalah kita ngecek rasio apakah mengikuti sebagaimana di summarize di dalam tabel 1056 itu. COD per total fosfatnya masih 43, berarti masih oke. Kemudian BOD per TP, jadi BOD5 per rasio BOD5 per total fosfat juga masih oke, angkanya 21. Kemudian rasio ready biodegradable COD per TP angkanya 13, masih ada dalam range. Kemudian rasio daripada short chain volatile fatty acid per TP itu 11, masih berada dalam ring 4 sampai 16. Kemudian kita mengevaluasi availability daripada short chain volatile fatty acid-nya. Nah, di dalam perhitungan ini bahwa untuk menghitung rasio di dalam ini kita menggunakan bahwa minimum rasio itu TP-nya di bawah 1 mg per liter. Artinya dengan kurva yang kita jelaskan tadi bahwa
dengan rasio yang angka ini, maka bisa didapatkan nanti efluen daripada total fosfat di bawah 1 miligram per liter. Ya, kemudian kita ingin menghitung berapa sih total fosfat, total fosfor yang ada di dalam efluennya. Sebagaimana dicontohkan di atas tadi, bahwa fosfor di dalam efluen itu dia berada sebagai soluble fosfat dan juga dia ada di dalam partikulat fosfor. Nah, ini dihitung dengan cara seperti ini, yang faktornya dikalikan rasio VSS per TSS kali dengan total suspended solid di dalam efluennya. Nah, dengan demikian maka kita bisa menentukan berapa nilai fosfat di dalam partikulat terlebih dahulu, karena yang terlarut itu adalah sekian. Dari persamaan di atas didapatkan bahwa fosfat di dalam sel pada bakteri di efluennya itu didapatkan 0,53 mg per liter, di mana si fosfat di dalam, sekali lagi fosfatnya ada dua kan, ada yang di dalam sel, ada yang di efluennya. Nah, yang ada di efluen itu nilainya adalah sesuai dengan target di dalam soal tadi, bahwa total fosfat efluennya sesuai dengan hasil rasio di sini tadi, bahwa di bawah perkiraannya total fosfat di bawah 1 mg per liter. Dalam kasus ini diambil bahwa efluennya diestimasi sebesar 0,8 mg per liter. Nah, dengan demikian maka kita bisa menghitung berapa fosfat yang terlarut. Jadi 0,8 itu terdiri dari yang terlarut sebesar 0,27, yang ada di dalam sel adalah 0,53. Kemudian hydrolic retention time untuk anaerobik dengan formulasi yang ada itu dihitung bahwa nanti total fosfat awal dikurangi soluble fosfat efluen dikalikan dengan faktor 0,81 dikurangi dengan 2,11 didapatkanlah 2,5 jam. Nah, angka ini lebih besar dibandingkan waktu maksimum idealnya di dalam suasana anaerobik itu adalah cuma 2 jam saja. Dengan demikian maka di dalam ini diperbolehkan dengan asumsi bahwa nanti pada 2,5 jam ini akan dimungkinkan di pembentukan ataupun konsentrasi SCVFA-nya dari 0, atau 80% atau lebih dari 80%. Maksudnya adalah bahwa produk daripada volatile fatty acid saat kondisi anaerob itu akan lebih besar dari 80%. Karena maksimum waktu adalah 2 jam, tetapi dia di sini ada lebih sekitar 2,5 jam, sehingga akan dimungkinkan ada kenaikan daripada SCVFA-nya. Kemudian contoh yang terakhir itu kita pelajari di contoh soal 10.149. Kita diminta menghitung berapa sih fosfat yang dilepaskan dan diambil dan konsumsi CO2 di dalam anaerobik zone-nya. Influennya diketahui, total fosfat diketahui, orto P-nya 4,2, kemudian effluent biodegradable soluble CO2 15 mg per liter, dan soluble PE-nya adalah 0,3 mg per liter. Kondisi operasi di ini
ml VSS-nya 1.400 mg per liter, rasio RAS-nya 0,25, kemudian hydraulic retention time 2-10 jam di dalam anaerobic zone. Artinya gini, HRT di zona anaerob 2 jam dan 10 jam itu untuk total ya. Jadi kan ada anaerob dan ada aerobik begitu. Kemudian diasumsikan bahwa sekitar 12 mg SCVFA itu sebagai biodegradable COD untuk setiap miligram P yang tersisihkan oleh bakteri PAO. Kemudian di sini konsentrasi daripada atau kadar P di dalam biomasa itu sekitar 0,08 gram P per gram PSS, sedangkan organik P konten karena sintesa sel di dalam biomasa sekitar 0,02 gram P per gram volatil suspended solid. Kemudian 40% daripada P dilepaskan di dalam anaerobic zone, dan nilai yield coefficient of yield for heterotrophic growth-nya adalah 0,3 gram volatil suspended solid per gram biodegradable COD sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian fermentasi menjadi sempurna di mana nanti faktor konversi menjadi SCFA-nya adalah sekitar 0,8 gram. Kita mengabaikan konsumsi ready biodegradable COD oleh bakteri denitrifikasi atau akibat dari mekanisme deoksigenasi. Yang pertama adalah menentukan konsentrasi COD di dalam kondisi anaerobic zone. Karena ada resirkulasi 0,025, maka kita hitung bahwa konsentrasi rata di dalam anaerobic zone adalah konsentrasi awal ditambah dengan konsentrasi di dalam effluent karena ada return sludge. Jadi perhitungannya di sini adalah seperti ini, saudara. Jadi kalau ini ada begini, nah ini ada begini, maka ini adalah persamaan untuk menghitung di titik di sini. Jadi ada yang masuk di sini adalah sebesar 220, sedangkan di sini adalah 15. Sehingga di mana nilai Q-nya atau return sludge ratio-nya adalah 0,25. Sehingga didapatkan nilai konsentrasi BOD yang masuk di sini itu adalah senilai 179 mg biodegradable COD per liter. Kemudian kita menentukan berapa ready biodegradable-nya COD di dalam anaerobic zone, sama dengan prosedur yang sama, dihitung bahwa nilainya jatuhnya adalah 71 mg ready biodegradable COD per liter. Kemudian kita mengestimasi konsentrasi short chain volatile fatty acid. Jadi kalau short chain volatile fatty acid itu rantainya lebih pendek. Asetat CH3 kalau nggak salah ya. Kemudian didapatkan bahwa SCVFA inputnya itu 68 mg dengan maka yang masuk setelah terjadi percampuran itu adalah sebesar 54 mg ready biodegradable COD per liter. Kemudian kita menghitung berapa konsentrasi fosfor di dalam fluid applied. Jadi konsentrasi fosfor yang masuk ke zona anaerobik. Dengan menggunakan konsep yang sama, di mana yang masuk 6 mg per liter, kemudian di dalam soluble effluent-nya 0,3, sehingga jatuhnya adalah 4,56 mg per liter.
Kemudian menentukan konsentrasi ortofosfat. Nah, di sini konsentrasi ortofosfatnya adalah apa namanya yang di soal diketahui dengan rumus yang sama itu 4,2 plus 0,25 kali 0,3 jatuhnya adalah 3,42 miligram per liter. Nah, kemudian kita menentukan konsentrasi profil konsentrasi orto P melalui EBBR system. Kita menentukan orto P release concentration di dalam anaerobic zone, di mana total P konsentrasi di dalam MLVSS itu dihitung. Konsentrasi total P-nya adalah 0,08 kali nilai MLVSS 1400 adalah 112 mg per liter. Kemudian konsentrasi organik B di dalam sintesa sel pada MLVSS karena nilainya 0,02 berarti total P-nya yang ada adalah 28 mg P per liter. Dari mana? Adalah di dalam sel itu kadar P-nya sebesar 0,02. Kemudian ekses konsentrasi P yang dilepaskan di dalam zona anaerobik adalah P untuk apa namanya EBBR dikurangi dengan P untuk sintesa. P EBBR-nya adalah 112 dan P untuk sintesanya adalah 28 sehingga didapatkan nilai adalah 84 mg P per liter. Nah, dari 84 mg per liter itu yang dilepaskan adalah 40%. Sehingga dari sini P release-nya itu sebesar 33,6 mg per liter. Nah, tentu yang harus kita pahami bersama di dalam penyelesaian soal ini adalah kita mesti menghitung bahwa fosfat itu ada yang di dalam sel, kemudian juga ada di dalam sel PaO dan juga ada yang di dalam sel apa namanya non PaO. Nah, yang di PaO 112, kemudian yang apa namanya non PaO adalah 28. Nah, sehingga fosfat yang ada di dalam sel PaO itu adalah 112 min 28 ada sekitar apa namanya 484. Nah, dari sini jadi pemahaman dari soal ini bahwa di dalam komunitas selat itu ada PaO dan ada others biomass. Nah, ya di sini kita menganggapnya Pak ini kok 0,08 dikalikan 1400 total VSS-nya. Nah, di sini kita menganggap bahwa total bakteri karena nggak tahu maka dianggapnya adalah total PaO-nya juga sebesar 1400, kemudian bakteri yang lain adalah similar, pendekatan saja, sehingga dari situ kita tahu bahwa P atau nilai fosfat yang ada di dalam sel PaO itu adalah sebesar 84 mg per liter. Nah, karena diketahui bahwa jadi di dalam sel PaO itu di sini ada sekitar totalnya adalah sekitar 84 mg per liter. Nah, kemudian dari sini yang 40%-nya rilis lepas ke sini sebagai PO min min. Jadi dengan demikian maka diberikan P release-nya sebesar ini. Kemudian kita diminta menentukan, menghitung berapa sih konsentrasi orto P pada efluen setelah anaerobic zone. Berarti P yang dilepaskan plus
P orto P yang awalnya. Jadi 3,42 plus 33,6 miligram per liter. Nah, dari mana angka 3,42 tadi? Adalah kita hitung dari influennya. Jadi dalam influennya adalah 3,42 plus yang dilepaskan sehingga pada akhir eh, waktu anaerobik itu konsentrasi orto di dalam air sebesar 37 miligram per liter. Ini masih dalam rentang umumnya adalah 20-40 miligram per liter. Kemudian kita menentukan readable consent, kita menentukan profil ready biodegradable COD melalui sistem EBPR itu. Kita menghitung berapa sih uptake P oleh bakteri PAO. Total P total konsentrasi dari konsentrasi total P yang disisihkan di dalam EBPR system didasarkan pada kombinasi influen di dalam anaerobic zone-nya. Jadi yang masuk adalah 4,86, yang keluar 0,3, berarti yang terpakai adalah 4,56 miligram. Nah, overall produksi biomasa karena removable biodegradable COD di dalam EBPR dihitung dengan persamaan 10-15 M seperti biasa yang kita punyai, bahwa periode yang masuk 179, yang keluar 15, kemudian faktor konversinya adalah 0,3, berarti produksi biomasa pada EBPR adalah 49,2 mg PSS per liter. Sehingga konsentrasi P yang tersisihkan karena sintesa sel itu 0,02 itu sudah ada di dalam soal tadi, diketahui dikalikan dengan produksi biomasanya adalah 0,98 mg per liter. Kemudian konsentrasi yang dihilangkan oleh Lexere P, atau artinya konsentrasi P yang tersisihkan disimpan di dalam bakteri PAO itu adalah 4,56 dikurangi 0,98, jatuhnya adalah 3,58 mg per liter. Kemudian menentukan konsentrasi ready biodegradable COD uptake di dalam anaerobic zone-nya. Substrat uptake-nya adalah sebuah faktor dikalikan dengan P uptake-nya. Diketahui bahwa faktor ready biodegradable COD per P adalah 12 mg ready biodegradable COD per P yang tersisihkan, maka konsentrasi substrat atau substrat uptake-nya sebesar 43 mg ready biodegradable COD per liter. Jadi ini sudah diketahui di dalam soalnya gitu ya, bahwa 12 dari mana? 12 itu adalah diketahui setiap P yang hilang diperlukan 12 mg ready biodegradable COD. Karena P-nya yang dihilangkan 3,58, maka S substrat uptake-nya adalah rasio daripada ready biodegradable COD per P dikalikan dengan jumlah P yang tersisih. Kemudian kita menentukan berapa sih konsentrasi readable COD at the end of anaerobic zone. Diketahui bahwa yang masuk itu sebesar 71, yang dikonsumsi itu 43, maka sisanya adalah 28 mg ready biodegradable COD. 71 dari mana? Itu sudah diketahui di dalam soal tadi di atas ya, bahwa dari di sini harus ada angka ini tadi konversinya 12, kemudian ready biodegradable COD-nya
sebesar dari perhitungan salah tuh. Kemudian nah ini. Jadi ready biodiversity COD-nya dihitung adalah sebesar 71 karena yang masuk adalah 85. Dan ada faktor pengenceran akibat resirkulasi sehingga didapatkan adalah 71. Kemudian apa namanya? Dari sini didapatkan bahwa pada ready pada akhir zona anaerobik itu sisa PFA-nya dengan kata dalam hal ini sebesar 28. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam sebuah profil korelasi, ini adalah zona anaerobik dan ini aerobiknya, yang masuk adalah 71. Jadi nanti kalau dalam perhitungan jangan dilupakan kalau ada faktor recycle itu akan mempengaruhi. Jadi yang dihitung di dalam kasus ini saya gambarkan lagi. Jadi begini. Nah, dalam perhitungan ini yang dihitung ready biodegradable COD sebagai konsentrasi itu adalah nilai yang ada di sini. Nah, nilai yang ada di sini dihitung dengan memperhatikan berapa besar konsentrasi di sini dan berapa besar konsentrasi pada recycle. Sehingga ada faktor pengenceran dari 85 berapa turun menjadi 71 dan yang terkonsumsi adalah sebesar tadi 3 sehingga di akhir zona anaerob masih 28 dan ini akan berkurang. Di effluentnya diketahui bahwa effluentnya adalah 15 mg per liter seperti ini. Sedangkan apa namanya konsentrasi apa namanya itu yang masuk memang total P-nya 6. Tetapi begitu ada di sini ada faktor pengenceran menjadi 3,42. Di akhir konsentrasinya menjadi 37 mg per liter. Kemudian selama proses aerobik diaktif semuanya sehingga effluent tinggal 0,3 mg per liter. Nah, saudara sekalian, ini adalah apa namanya materi hari ini dan tentu saudara saya minta untuk ini apa namanya melanjutkan mempelajari contoh-contoh yang ada di dalam hasil di 10.150 dan 10.151. Silakan dilanjutkan. Dan perlu kita ketahui setelah mempelajari contoh-contoh ini, saya harap saudara mengasah diri sendiri dengan melatih mengerjakan soal-soal yang ada di dalam bab 10, lanjutan daripada soal-soal yang kemarin. Tidak usah dikumpulkan, tetapi sebagai self-learning bagi saudara semuanya. Dipersilahkan bila ada pertanyaan. Dari tadi saya tidak berhenti untuk menjelaskan. Apabila di dalam mempelajari ini tadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya